Be smart with Creative TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kuntum tuhibbunallah fastaghfirukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pembicaraan topik tentang bagaimana kiat berpuasa yang baik dan benar, tentu dalam dua tataran besar, yaitu tataran medis dan tataran teologis. Tataran tentang kesehatan dan bagaimana itu dibenarkan secara syariat Islam. Sesungguhnya puasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Puasa itu penting. Puasa itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ibarat mesin, puasa itu seperti pada saat mesin itu sudah lama dipakai, kemudian harus dilakukan tune up. Harus dilihat bagaimana kondisinya, kemudian diperbaiki melalui puasa itu. Tubuh kita 11 bulan melakukan aktivitasnya tanpa henti, dan dengan puasa Ramadan itu seolah-olah Allah memang memberi jeda waktu untuk istirahat, untuk memperbaiki semua hal yang ada di dalam organ tubuh kita. Kewajiban untuk menjalankan puasa Ramadan sudah banyak dikupas sesuai dengan Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ada dua hal besar. Yang pertama, inputnya berupa orang-orang yang beriman dengan syarat-syarat yang diwajibkan berpuasa, yaitu Islam, baligh, sehat, dan kemudian tidak gila. Kemudian mengalami prosesnya berpuasa, kemudian ada outputnya, ada hasilnya. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah adik-adik, ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang sehat. Luar biasa efeknya orang bertakwa itu kalau ditinjau dari sisi kesehatan. Nah, prinsipnya ternyata orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sehat. Nah, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sehat itu bisa didapatkan melalui puasa yang kita lakukan. Catatannya, puasanya harus baik dan benar. Puasa harus menjadi puasa yang sip. Sip itu S-I dan P. Puasa supaya sip, maka harus diperhatikan S-I dan P-nya itu. S-nya apa? S-nya harus memperhatikan sahur, harus memperhatikan buka, dan harus memperhatikan niatnya. Maka niatnya harus ada tertanam dalam diri kita masing-masing. Meniatkan diri untuk berpuasa keesokan harinya, itu dilakukan malam sebelumnya. Karena ada hadis yang meriwayatkan kalau tidak diniatkan di dalam hati, maka puasa kita nanti tidak bernilai. Maka harus diniatkan dalam hati, niatnya lillahi ta'ala. Adik-adik, ternyata niat puasa yang lillahi ta'ala dengan yang tidak, itu efek yang timbul di dalam tubuh kita berbeda. Kalau niatnya lillahi ta'ala, ternyata Allah akan menyehatkan, akan menguatkan puasa kita. Adik-adik, walaupun SD, mau kelas 1, mau kelas 6, kalau puasanya niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata, akan dikuatkan oleh Allah. Melalui apa? Melalui mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Ginjal kita menjadi kuat, jantung kita menjadi kuat, lambung kita menjadi kuat, paru-paru kita menjadi kuat. Pendek kata, semua organ yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi kuat menjalankan puasa itu. Syaratnya apa? Syaratnya harus lillahi ta'ala itu. Nah, setelah lillahi ta'ala, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita sahur dan berbuka. Tadi sip, S-nya itu sahur, buka, dan niat. Niatnya sudah karena lillahi ta'ala, karena Allah semata. Kemudian sahur. Sahurnya seperti apa? Sahur yang baik, sahur yang tetap sesuai dengan tuntunannya Rasul.
Apa itu? Rasulullah itu menjalankan sesuai dengan apa yang ada di Al-A'raf ayat 31. Apa itu? Wa kullu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silakan makan dan minum asalkan jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah benci orang-orang yang berlebihan itu. Nah, maka sahurnya pun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sahur itu karena nanti puasa, tidak makan, tidak minum 14 jam. Terus kemudian adik-adik itu puasanya, sahurnya sampai kekenyangan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melalui gaya hidup beliau melarang orang-orang yang kekenyangan itu. Kenapa? Karena pada saat seseorang kekenyangan, timbul efek yang ada di dalam lambung kita dan liver kita, hati kita akan rusak kalau terlalu sering makan terlalu kenyang. Maka tidak boleh berlebihan, tidak boleh kenyang. Di bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Rasulullah itu kalau makan sepertiga bagian lambungnya berisi makanan, sepertiga bagian lambungnya berisi cairan, air, sepertiga bagiannya berisi udara. Maka komposisinya harus seperti itu. Bagaimana tahu kalau sudah sepertiga makanan kita? Rasulullah itu menuntunkan kalau Rasulullah itu tidak makan kalau nggak merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Maka yang disebut sepertiga bagian sudah berisi makanan, sepertiga lambung berisi makanan itu adalah pada saat adik-adik atau kita pada saat makan mulai perutnya merasa kenyang, mulai belum kenyang. Jadi sudah mulai, kok sudah agak penuh ini perutnya, berarti harus di stop. Sahurnya itu seperti itu, termasuk berbuka nanti, tidak boleh berlebihan. Nggak boleh melebihi takaran sepertiga bagian lambung. Jadi kalau makanan itu dibagi 3 kebutuhan manusia itu, yang pertama hajat, yang kedua kifayah, yang ketiga fudlah. Nah, yang pertama itu hajat, itu pokoknya makan supaya bisa hidup. Yang kedua kifayah, sesuai yang dijalankan Rasulullah, sepertiga tadi. Dan yang ketiga fudlah, fudlah itu berlebihan. Disebut berlebihan sesuai Al-A'raf 31 tadi, berarti kalau makannya sampai kekenyangan, tidak boleh sahur sampai kekenyangan, tidak boleh. Walaupun alasannya, lu nanti kan 14 jam tidak makan, tidak minum, tidak boleh sampai kekenyangan. Ya, maka sahurnya cukup sesuai dengan kapasitas kita. Sahurnya kapan? Sebaiknya sahurnya mendekati subuh. Jangan terlalu pagi, jangan jam 2:30 sudah sahur. Enggak, karena subuhnya insya Allah jam 4 lebih, nanti adik-adik boleh sahurnya itu sekitar jam 4 kurang seperempat. Silakan. Komposisi makanannya apa? Sebaiknya kombinasi antara makanan nabati dan hewani. Makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan makanan yang berasal dari hewan. Silahkan. Takarannya sebaiknya lebih banyak yang nabati, lebih banyak yang mengandung sayuran. Itu ada pada, lebih banyak mengandung serat, ada pada sayur-sayuran dan pada buah-buahan. Maka sahurnya supaya nanti merasa laparnya itu tidak pagi-pagi banget, maka makan sahurnya tidak perlu berlebihan dan kandungan seratnya harus lebih tinggi dibandingkan yang non serat. Jadi makanlah banyak sayur-sayuran. Tidak boleh ngopi. Ngopi itu tidak bagus buat sahur. Minumnya juga sebaiknya minum air putih. Ya, jadi sahurnya seperti itu. Terus kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak boleh tidur. Ayo, kenapa kok tidak boleh tidur? Karena nanti kerja lambungnya menurun. Kalau kerja lambungnya menurun, makanan yang ada tidak dicerna secara sempurna. Kalau nggak dicerna secara sempurna, nanti timbul yang namanya pembusukan, namanya fermentasi. Maka setelah subuh, sholat subuh tidak boleh tidur. Kapan dok bolehnya tidur? Tidurnya nanti setelah 2 atau 3 jam setelah sahur. Kalau sahurnya jam 4 kurang seperempat, berarti baru boleh tidur jam 6 kurang seperempat. Ya. Maka sahurnya tidak boleh berlebihan, cukup dengan kapasitas lambung kita. Kemudian perbanyak sayur, perbanyak buah-buahan. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak boleh tidur. Baru nanti sekitar 5:30, 6 kurang seperempat atau 5:30, jam 6 baru boleh tidur. Kemudian apa lagi? Berbukanya yang penting. Setelah sahur penting, setelah niat tadi, kemudian sahur, sekarang berbukanya.
berbukanya tidak boleh balas dendam. Berbukanya tidak boleh langsung semua makanan yang dipinginkan itu dikonsumsi langsung, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah menuntunkan kalau berbuka itu dengan air, yang manis boleh, kemudian makan kurma. Buah kurmanya boleh 3 biji, boleh 5 biji, boleh 7 biji, nggak boleh berlebihan, pokoknya hitungannya ganjil. Pertanyaannya, kenapa harus seperti itu? Karena apa yang dituntunkan Rasulullah itu ternyata menyehatkan, ternyata membuat lambung kita menjadi sehat. Kenapa? Karena kurma itu makanan yang monosakarida, ikatan rantainya itu tunggal, satu aja. Maka pada saat lambung kita beristirahat saat puasa, kan 11 jam istirahat lambung kita itu. Setelah sahur, bekerja 2 jam atau 3 jam, setelah itu nggak melakukan apapun 11 jam, istirahat total. Ibaratnya kalau tidur, kemudian dibangunkan melalui makanan yang mengandung monosakarida tadi yang ada di kurma, masuk kurmanya seolah-olah tidur kemudian dibangunkan pelan-pelan. Ayo lambung bangun, ada pekerjaan. Ini apa pekerjaannya? Harus mencerna makanan. Apa makanannya? Oh kurma. Oh gampang, karena kurma itu komposisinya sederhana, maka lambung yang tadi tidur, lambung yang tadi istirahat 11 jam, tidak kaget dengan kurma yang masuk tadi, tidak kaget karena kurmanya komposisinya sederhana. Maka terus kemudian dicerna pelan-pelan sampai terus kemudian siap. Setelah siap baru boleh makan makanan yang lain. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masa mempersiapkan diri atau masa transisi itu? Butuh waktu 30 menit. Maka sejak adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita membatalkan puasa kita dengan minum, kemudian makan kurma 3 biji, 5 biji, 7 biji tadi, stop. Tidak boleh disambung dengan OT-OT, tidak boleh disambung dengan tahu isi, tidak boleh disambung dengan lemper, tidak boleh. Kenapa? Nanti lambungnya kaget. Lemper, OT-OT, tahu isi itu makanan yang polisakarida. Polisakarida itu apa? Rantai makanannya ruwet, poli itu banyak artinya. Rantai makanannya banyak, ruwet seperti itu. Sementara lambung baru istirahat 11 jam, tidur 11 jam penuh. Kemudian masuk OT-OT itu, masuk tahu isi itu, ibaratnya tidur tadi dibangunkan secara paksa. Waduh bangun. Lambungnya marah. Karena tidur enak-enak kok dibangunkan langsung secara paksa, kemudian diminta untuk mencerna makanan yang sangat kompleks itu, marah lambungnya. Maka tidak boleh seperti itu. Sesuai dengan tuntunan Rasul, minum, kemudian makan buah kurma 357 tadi dalam hitungan ganjil, kemudian stop, tidak boleh makan apapun. Stop, tidak boleh makan apapun, setengah jam kemudian baru boleh mengkonsumsi makanan-makanan lain. Mau OT-OT, mau tahu isi, mau apapun itu boleh dikonsumsi setelah setengah jam tadi. Lah setengah jam tadi untuk apa? Ayo. Setelah azan, jarak antara azan, proses azannya sekitar 3 menit. Kemudian jarak antara azan dan iqomat itu 10 menit, sudah 13 menit. Kemudian sholat maghrib itu 3 rakaat. Kalau imamnya baik, imamnya hebat, itu nanti sholatnya bisa sampai taruhlah 8 menit. 3 rakaat 8 menit. Maka terus kemudian sudah 21 menit. 21 menit kemudian berzikir, kemudian sholat sunnah, selesai 30 menit. Setelah selesai sholat sunnah baru boleh makan OT-OT tadi, baru boleh makan tahu isi. Maka kenapa kok Rasulullah menuntunkan saat berbuka dengan minum dan kemudian kurma? Karena di sana ada manfaat kesehatan yang diperoleh, tidak merusak lambung, tidak merusak liver. Nah jadi harus diperhatikan itu adik-adik ya. Kemudian I-nya apa? SIP, puasanya harus sip. I-nya introspeksi diri. Adik-adik harus melihat, ini puasa saya tahun lalu kok gitu ya, tahun ini saya harus lebih baik.
tahun ini saya harus berpuasanya full, tidak boleh ada lobangnya, tidak boleh ada kroaknya, puasanya 29 atau 30 hari full, tidak boleh ada 5 yang tidak puasa gara-gara tidak kuat, karena harus disiapkan. Jadi introspeksi itu. Kemudian P-nya apa? P-nya puasanya nanti jadi puasa yang oke. Puasa yang oke itu seperti apa? Puasa yang menyehatkan, puasa yang akhirnya menjadikan seseorang menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, di mana orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sehat. Ya, jadi adik-adik yang harus diperhatikan bagaimana kita harus meniatkan diri, kemudian niat diri hanya karena Allah semata, kemudian sahurnya yang benar, yang baik, jangan tidur setelah sholat subuh, kemudian berbukanya harus benar. Insya Allah dengan semua hal terkait dengan bagaimana tips supaya puasanya sukses, kalau itu dijalankan oleh adik-adik, insya Allah puasanya menjadi puasa yang hebat, puasa yang menyehatkan, puasa yang membuat adik-adik menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu yang bisa kita jalankan, yang bisa adik-adik nanti ikuti pada saat menjalankan puasa Ramadan. Dari saya cukup seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah fatun qarib wa basiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totalnya 16 menit. Ya.